Makanya aku dulu bang, ya saya dulu ketika saya pertama kali terjun ke dunia TikTok ini, ku dengar Bang Zuma Uniriva, debaters Muslim baca ayat itu, aku nggak heran, nggak terkejut, aku senyum-senyum aja. Pantaslah dia tahu orang mualaf. Wallahi, ku pikir dulu Bang Zuma, Uniriva, teman-teman apologet Islam dulu ku pikir mualaf. Makanya aku nggak kagum orang tuh tahu Bible, karena aku anggap sama kayak aku. Kan gitu paling mualaf. Karena baca Bible dia jadi mualaf. Kan gitu pemikiranku dulu. Nggak heran aku. Karena apa? Ketika disampaikan ayat-ayat nggak pernah dibacakan di gereja, gitu loh. Aku tahu seorang mualaf pasti mengangkat ayat-ayat ini nggak pernah dibacakan itu. Rupanya Islam dari lahir orang itu. Terkejutlah aku. Ya Allah, rupanya telat aku. Aku yang Kristen telat aku rupanya Islam. Alhamdulillahnya aku udah syahadat bang. Udah syahadat aku. Kalau belum syahadat klien aku bang, malu kali aku. Malu kali aku. Itulah dasarnya teman-teman ya. Meskipun sampai detik ini aku masih belajar. Ketika aku masuk ke dalam Islam, aku langsung ngomong itu sama marbot di musolahku tinggal. Aku bilang, Pak, siapa yang bisa ngajarkan aku baca Quran? Aku bilang. Oh, kalau baca Quran itu gak kayak gitu, Faruk, katanya. Jadi kau harus belajar dulu huruf hijaiyah, katanya. Iya, siapa yang bisa ngajarin aku? Aku bilang, karena apa? Aku berangkat dari pengalamanku ketika Kristen, gitu loh. Aku dari Kristen ke Islam karena aku baca kitab, baca Bible. Jangan ketika aku sampai di Islam, aku nggak tahu isi Quranku. Jangan sampai seperti itu, gitu loh. Jadi suatu saat nanti ketika orang bertanya tentang kitabku, dengan kemampuanku yang ada ketika aku belajar, aku bisa menjawab. Itu dulu motivasiku juga, bang. Tahu aku isi Quranku ini aku harus tahu gitu loh. Karena apa? Aku Kristen dulu tahu aku isi Bibelku, gitu loh. Cuman ya dulu bang, aku nggak bertemu dengan kalian-kalian ini. Rupanya kalian di Zoom sudah ada, di Facebook sudah ada. Aku nggak ketemu. Orang-orang satu server seperti aku yang suka mempelajari ini, perbandingan ini antara kedua ini, Quran dan juga Bible ini, nggak jumpa aku. Satu pun nggak ada aku jumpa. Kawankunya dikirim dialah video Uniriva dari TikTok kan. Melalui WA ada temanku, dia tahu perjalanan hidupku, dia bilang, Faruk, dipanggil nama asliku kan. Faruk, kata dia. Iya kak, aku bilang, aku kirim kau ini video, kata dia. Coba kau nilai, yang dibilang saudara muslim kita ini tentang Bibelnya teman-teman Kristen, bener nggak, kata dia. Aku ingat kali, pertama kali itu video Uniriva dikirim sama aku tengok. Aku balas, bener kak, aku bilang. Iya, itu isi Bibel mereka, kata dia. Iya, aku bilang. Cuman waktu dikirim video itu aku nggak tanya sama kakak itu, ini mualaf enggak? Aku yakin Uniriva mualaf. Aku nengok videonya biasa aja, pasti mualaf. Ya mualaf pasti tahu lah gitu loh. Terus temanku tuh bilang, Faruk, kau kan cerita sama aku, dia tahu ketika aku masih Kristen dulu udah berteman kami. Kau kan dapat hidayah kan dari baca Bible, kata dia. Iya. Kau download TikTok, kata dia. Orang-orang sepertimu banyak di TikTok, kata dia. Masa, aku bilang, iya. Kau datang ke situ bantu saudara muslim kita. Diceritakannya lah ada penghujatan di situ begini gini. Iya kak, aku bilang. Tapi kadarullah aku lupa bang. Aku lupa waktu itu, nggak langsung ku download gitu loh. Karena maaf ya, di mindsetku dulu TikTok itu maaf cakap teman-teman maksiat, joget-joget lah apalah gitu loh. Nggak mau aku. Lahirlah anakku si Faruk. Nah, Faruk itu nama anakku. Lahirlah anakku si Faruk. Pas di tempat aku kerja ini, setelah dia berusia 3 bulan, aku duduk 3 bulan ke 6 bulan lah. Berpikir aku gini, apalah yang bisa ku buat untuk anakku ini gitu loh. Karena aku pribadi teman-teman, dari anakku pertama, kedua, sampai ini si Faruk ketiga, sama keempat, aku punya amalan khusus. Ketika aku dikarunia Allah anak, aku punya satu amalan, di mana insya Allah amalan itu akan tetap ku istiqomahkan sampai aku meninggal nanti. Di mana amalan itu kufadiyahkan sama dia gitu loh. Karena prinsipnya gini, ketika aku tidak bisa memberikan kau harta di dunia, kelak kau akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kau nanti di akhirat. Karena bapakmu ini begini gitu loh. Bapakmu seorang satpam,
Aku tidak bisa seperti orang tua teman-temanmu yang bisa berikan kau kemewahan ini gitu loh. Jadi aku berpikir, apalah ini amalan. Nah, si Faruk ini, apalah aku bikin lah tuh si Faruk ini ya, pikirku. Teringat aku, oh ya TikTok, pikirku. Amalannya berbeda-beda deh bang, gitu loh. Contoh kayak anakku pertama sama kedua itu Quran, gitu loh. Amalannya ada amalan Quranku untuk mereka. Insya Allah istiqomah aku lakukan sampai aku meninggal dunia. Anakku paling besar sekarang udah usia 11 tahun. Alhamdulillah amalan itu masih kujalankan 11 tahun lamanya. Nah kalau si Faruk ini apa ya? Oh ya kata Kak Absa aku bilang TikTok. Berjihad aku di TikTok. Aku download lah TikTok. Tapi aku nggak nyampe ke apa ini, ke Komal debat ini bang, belum nyampe. Aku pas scroll TikTok, ku tengok kontennya itu konten apa? Cek Kodam, konten Cek Kodam ku tengok, marah aku. Dia Islam tapi kayak gitu dikerjainnya. Marah aku bang, taping aku di bawah. Masih cek Kodam. Jadi satu ketika ku scroll, nampak pula komalnya Tuan Raja Dolar. Nah, itu. Lama tuh ngapain cek Kodam itu, makanya akunku ini sempat dulu nama akun kini ku buat korban blokir dukun kuniki. Belum lahir kan Nur Fiza, Islam dari lahir istriku. Kan gitu. Jumpalah aku pas scroll komalnya Bang Tuan Raja Dolar, Bang Sera. Ku tengok, ini dia debat ini, ku dengar lagi di situ mulut Oten itu. Kurang ajar kali itu Oten ini apa? Di fitnahnya gang aku bah. Aku nonton gini bang, aku nggak tahu dulu kan cara masuk kayak mana. Nonton aku gini, jadi lagi debat nih saudara muslim. Aku ngomong sendiri, aku ngomong sendiri. Bacakan ini, aku bilang. Sampai istriku ngamuk istriku. Ya bang Armin, siap Armin. Sampai ngamuk istriku, apa kok ngamuk sendiri kau, kata istriku kan. Enggak, ini lagi debat, aku bilang. Ini di Bibel dia ada isinya itu begini, aku bilang. Allah ribut kali, kata dia. Gimana caranya biar bisa aku melawan dia ini, pikirku kan. Gimana caranya ini, nggak tahu aku dulu bang. Ku picit lah, pigilah aku ke komalnya Bang apa. Siapa dulu tuh ya, yang sempat berselisih juga dia kan sama Api juga. Siapa dulu teman-teman? Yayasan juga. Siapa ya? Bang Zulfikar. Amsal 7 16 sampai 19. Amsal 7 16 sampai 19. Bang Zulfikar. Itu aku kepencet. Iya, aku kepencet. Masuk aku ke atas. Disapa lah aku. Assalamualaikum Bang Faruk, kata Bang Faruk, dipanggil aku. Waktu itu mereka belum debat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku bilang. Ya silakan Islam Kristen, kata dia. Islam, aku bilang. Oh, terus dibilang ada yang mau disampaikan kan gitu. Aku cerita, aku Islamku diawali dari mu'alaf bang. Aku bilang, oh iya, kata iya. Cuman aku nggak debat kan. Setelah itu kembali aku ke komalnya Bang Tuan Raja Dolar. Bang Sera itu kan sering buka komal tapi dia tidur. Aku udah naik tempat dia. Aku sama 2 orang muslim lainnya, 3 orang kami di situ. Naik teman Kristen. Ya kan pendeta pula. Salam host, kata dia. Ya sorry bang, aku bilang. Ya host gak nyambung hostnya kan. Akulah debat sama pendetanya. Tiba-tiba naik penontonnya. Orang yang kenal aku di tempat Bang Zulfikar taping di bawah. Bang Faruk debat. Alhamdulillah terberak-berak pendeta. Terberak pendetanya. Di situ udah terbangun Bang Sera kan. Baru Bang Sera sama Bang Zulfikar tertarik sama aku. Baru mulai mengulik-ngulik aku. Kayak mana ceritanya kau mu'alaf? Baru aku cerita. Aku mu'alaf setelah aku baca Bible. Oh iya, kata iya, aku bilang. Berarti tahulah kau isi Bible itu. Insya Allah tahu aku bang, aku bilang. Oh, terbirik-birik pendeta ya.
itu hadir keraguan dalam diriku. Keraguanku tuh begini bang, aku kan punya beberapa guru. Hal yang kita takutkan itu dimarahi guru. Betul? Benar? Hal yang paling kita jaga jangan sampai kita ditegur sama guru. Karena aku punya guru bang, jujur bang, guruku cukup rewel. Pakaian aja aku ditegurnya bang. Jadi dulu 2 tahun aku Islam, aku udah ngaji teman-teman kan. Aku suka pakai celana pendek. Kan gitu, kena tegur juga aku. Jadi aku ada keraguan dalam hatiku, benar nggak yang aku buat ini ya? Debat-debat ini benar nggak ya? Di satu sisi aku udah diserang Oten. Tahu orang toko mualaf kan diserang aku. Dimisionaris aku bang. Diajak aja aku supaya balik ke Kristen, DM-an itu. Boleh nggak aku lawan ini? Aku jumpain lah guruku yang kuanggap paling keluargai lah. Aku bilang sama dia, Ustadz, aku bilang, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa Faruk, kata dia. Aku punya persoalan, aku bilang. Memang kalau aku punya persoalan, aku cerita ke guru kan. Apa persoalanmu? Begini Ustadz, aku bilang. Aku kan download TikTok. Ditengoknya aku gini. Hah? Ya gitu Ustadz, aku bilang. Ternyata di TikTok itu ada begini, aku bilang. Terus teman-teman saudara Kristen kita tahu aku mualaf. Terus mereka serang aku bilang. Mereka memfitnah Islam ke aku melalui DM, gue bilang. Mereka pelintir-pelintir ayat Al-Quran. Terus apa yang mau kau tanya, kata dia. Boleh nggak aku ngelawan mereka Ustadz? Kata aku, bilang sama guruku kan. Mantap jawaban guruku bang. Apa kata dia? Dia bawa dalil dalam Al-Quran kan. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah terhadap agamamu di atas bumi ini. Bukankah dulu kau cerita kepadaku bahwasanya kau mengenal Islam berangkat dari kau bertahun-tahun baca Bible, katanya. Iya Ustaz. Berarti setidaknya kau tahu isi Bible mereka kan, sebagaimana kau memahami Al-Quran juga. Iya Ustaz. Apa kata guruku? Lawan mereka. Setidaknya sampai tidak ada lagi fitnah di media sosialmu, katanya. Dulu waktu aku masih menahan diri bang, tanya yang lama nonton aku itu. Datang nanti Kristen ke komalku, aku tahan diri bang, gak aku tanggapi dia debat bang. Masih menahan diri aku dulu, rame dulu bang. Kristen dulu naik di komalku tuh bang, antri bang, sampai 30 sampai 60 bang. Mungkin di pikiran mereka kan ini rendang, bisa dikerjain ini. Oh, pulang aku waktu itu bang dari rumah guruku 1:30 pagi, bersinar-sinar gigiku bang. Kalian tengoklah besok Oten ya, habis. Senang lah kan dapat support dari guru, kan gitu. Siapa yang nggak seneng dapat support dari guru gitu loh. Buka komal lah aku besoknya bang, satu-satu terberak orang itu. Sampai sekarang nggak ada Oten lagi yang berani nih ikut. Barulah terkejut-kejut Oten itu kan. Baru aku bersuara, aku bilang jangan kau pikir aku Islam karena perempuan, aku Islam karena ngikutin seseorang. Aku Islam bertahun-tahun aku baca Bible kau. Baru tahu orang itu siapa Bang Faruk. Gitu loh. Makanya aku sampai detik ini kalau ketemu guruku ditanya aku. Tapi aku pernah kena tegur bang sama guruku betul. Entah kayak mana satu VT-ku tuh sampai ke dia. Jadi ketemu sama dia ditegurnya aku. Makanya VT-nya ku hapus. Begitulah singkat ceritanya teman-teman ya. Oke, kita naikkan keluar dengan Kristen yang mau berdiskusi. Ananda Rifa, coba kita naikkan ya. Itulah. Ya cuman rasa syukurnya bagaimana ya. Makanya syukurnya itu gini teman-teman. Berkali-kali aku sama siapapun ngomongnya begini teman-teman. Berkali-kali aku bilang. Sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini iman dan Islam. Percayalah kalian teman-teman. Aku udah pernah di kubangan kegelapan itu. Kau nggak butuh harta. Memang kau butuh harta, tapi itu bukan yang utama.
Karena ketika iman dan Islam tidak ada dalam hatimu, kau punya harta, hartamu itu nanti menghadirkan mudarat atas dirimu. Bahkan dengan hartamu nanti kau zalim kepada istrimu, zalim kau kepada anak-anakmu, pasti. Setidaknya zalim kau kepada keluargamu dan orang sekitarmu. Kau nggak butuh jabatan, nggak butuh kau jabatan. Iman dan Islam yang paling kau butuhkan. Karena apa? Ketika kau memiliki jabatan, iman dan Islam tidak ada dalam dirimu, zalim kau nanti jadi pemimpin. Bahkan Umar Ibnu Khattab pernah berkata ketika seseorang itu menjadi pedagang, dia katakan, jika tak mampu kau jadi pedagang, jangan kau jadi pedagang. Zalim kau nanti sama saudaramu. Maknanya itu apa? Nggak tahu kau ilmu dagang, nggak tahu kau ilmunya dalam syariat Islam seperti apa berdagang. Dagang kau, zalim kau nanti. Berarti kan yang terutama di dalam hidup ini apa? Iman dan Islam. Barang mu'alaf ceritanya itu apa klise lah ya. Dari dulu cerita mu'alaf itu di awal perjalanannya pasti sama. Yang paling kena itu pukulan ekonomi, pasti itu. Gitu loh. Tapi ketika dia mendapatkan iman dan Islam itu murni karena memang hidayah, tersenyum dia ngadapinya, Bang. Aku pernah nangis tapi senyum. Bisa teman-teman bayangkan itu. Nangis tapi senyum gitu loh. Kenapa? Itu berdoa, itu di masjid aku berdoa dari zuhur sampai asar. Senyum aku ini, Bang, tapi nangis ini terisa-isa ini. Mengadu aku kepada Allah. Karena apa? Waktu itu aku nggak punya uang, aku punya anak satu. 1.000 rupiah pun tidak ada uangku tinggalkan. Gitu aku ngomong, udah gak gini lagi aku ngomongnya. Udah kayak ngomong apa? Tapi senyum ini, Bang. Senyum gitu loh. Tapi memang manusiawi kan, kesulitan dalam diri ini terlepaskan gitu loh. Yang bikin senyum ini kita tahu hakikat kehidupan. Ini dunia sementara. Kayak mana pun susahnya aku, pasti suatu saat nanti aku akan mati. Dan yang paling kebutuhkan itu adalah iman dan Islamku gitu loh. 1 rupiah, 1.000 rupiah pun ya Allah tidak ada kutitipkan buat istri dan anak-anakku. Kalau aku pulang tidak bawa uang, anak istriku gak makan. Memang pulang nggak bawa uang. Jangan kalian pikir ketika aku berdoa gudubuk jatuh uang. Enggak. Salah satu tanda doamu dijabah oleh Allah setelah kau mengadu, hadir sakinah dalam hatimu. Setelah kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, tenang hati kita, nggak was-was lagi, nggak risau lagi, nggak gelisah lagi. Itu dijabah. Tapi sabar, ada saatnya. Hingga aku lupa, aku kalau ditanya aja bagaimana kau bisa melalui semua itu, Faruk, lupa aku teman-teman. Aku pernah, Bang, wallahi kisah ini nyata. 3 tahun setelah syahadat, 2 tahun itu, anakku masih kecil, aku dioperasi di rumah sakit. Dioperasi, ya kan? Terus setelah selesai operasi, berapa hari kemudian dibilang dokter aku udah boleh pulang. Tapi aku suntuk boleh pulang. Kenapa suntuk? Nggak tahu aku pulang naik apa. Kenapa nggak tahu pulang naik apa? Nggak ada uang 1.000 rupiah pun. Jadi dari rumah sakit? Kan BPJS, Bang. Oh. Biaya rumah sakit BPJS. Istriku hamil besar. Gitu loh. Aku bilang lama biniku, nih apa kita pulang. Biniku diem. Loh, kenapa aku bilang? Gak ada uang kita, kata istriku. Waduh, cuman aku ini pulang deh. Aku bilang lah kan. Ku SMS-in dulu SMS. Ku SMS-in kawanku. Ya namanya juga aku satpam, Bang. Kawan-kawanku pun ekonominya yang gak jauh-jauh beda kayak aku juga lah. Bahasa Medan bilang bernapas dalam lumpur juga lah kami. Sama lah, mana mungkin aku punya teman manajer apa, nggak ada. Ya sama-sama mirip-mirip juga lah gitu loh. Hingga akhirnya aku beranikan diri lah teman-teman, minjam sama atasan kerjaku. Pinjam lah aku 500.000 tadi 300.000 aku lupa lah. Ya kan? Siapa jemput uangnya ini, kata dia. Aku telepon kawanku. Bisa kau pergi ke kantor, ambilkan dulu uang di kantor. Sekian antar ke rumah sakit. Udah naik taksi aku pulang. Taksinya waktu itu, Bang, taksi Bluebird. Kan? Ya, Bluebird. Itu kan pakai argo. Kan ya. Pakai argo itu, Bang. Mahal dulu itu. Apa, Bang? Mahal dulu itu. Itulah, Bang.
rasanya sakitnya macam dioperasi lagi bang. Susah napasku nih argonya. Tambah penyakit. Udah, uangku 300.000 bang. Konsultasi sama istri, jadi nek apa kita nih pulang, kata istriku. Datang istriku bilang, ya naik mobil pribadi lah, aku bilang. Istri pun tahu kan uangku pun 300 ini katanya. Nek angkot aja kayak mana? Gak bisa kalau dia nek angkot di, gak bisa kulipat kakiku ini. Aku baru siap operasi, bukan baru siap dikusuk. Aku bilang. Kalau aku siap dikusuk nggak apa-apa, ini siap dioperasi loh. Diangkot nanti jepit-jepitan, buka lagi jahitannya ini, aku bilang. Jadi kayak mana? Taksi aja lah, aku bilang. Istriku tahu mahal taksi lo, gak ada jalan lain, aku bilang. Kalau nggak sewa aja lah mobil pickup, dinaikkan ke pickup aja lah, aku bilang. Karena kalau pickup kan bisa telentang, yang aku cari ini telentang, aku bilang. Ya udahlah, bluebird lah dipesan, masuklah aku bang. Setiap jalan, ya Allah ya Tuhanku, cemana lah cara menghancurkan argonya ini, hancurkan argonya. Berdoa aku bang, hancurkan argonya ini. Di depan mata aku bang argonya, aku hancurkan argonya. Sampai ke rumah bang, kenanya 180.000. Sisa uang kami 120.000 bang. Iya. Bang, dulu taksi masih langka-langkanya kan? Itu mana aku lagi belum bisa kerja bang, baru siap dioperasi. Aku pun butuh nutrisi, namanya baru siap dioperasi. Ngeri bang ujian yang mualaf ini bang. Kalau diceritakan sekarang lucu, kalau dijalani dulu bang netes air mata bang. Sekarang yang ceritakannya lucu. Kalian tahu sebelum itu lagi, sebelum aku turun itu pulang dari rumah sakit, gak ada ongkos aku bayar taksi. Ada kisah lebih mengharukan lagi apa? Aku siap dioperasi bang, tubuhku ini masih di anestesi. Iya. Tahu anestesi kan bius nggak bisa gerak. Iya. Gempa bang. Apa masa itu? Aku di rumah sakit di lantai 5 aku. Lari. Nggak bisa lah bang, aku kena anestesi. Iya. Lupa aku tahun berapa itu. Istriku hamil besar. Semua pasien udah lari keluar, disorong-sorong udah pasien itu, kan namanya gempa, goyang bang. Aku teriak, aku bilang sama istriku, tinggalkan aku bilang. Selamatkan anakku, aku bilang. Nggak mau istriku dipeluknya aku. Dalam hati aku berdoa, aku dalam hatiku, ya Allah ya Tuhanku, aku bilang. Ini doa aku bang, ingat aku. Jika di sisa umurku ada kehendakmu menjadikan aku balik ke belakang atau murtad, maka kematian hari ini lebih aku cintai, aku bilang. Itu doaku. Kematian hari ini lebih aku cintai, aku bilang, daripada aku hidup. Tapi jika memang ya di sisa umurku tidak ada ketetapanmu aku kembali ke belakang, aku mau menjalani hidup. Udah berhenti gempanya bang. Gempanya 3 kali. Sampai gempa yang ketiga udah nggak takut lagi aku. Udah terbiasa ya. Roboh lah kau bilang. Roboh lah. Udah berani. Selamat aku dari gempa bang. Tapi nggak selamat aku dari ongkos taksi yang mahal. Ya, Nggak ada bang. Jadi makanya aku bilang ya, teman-teman di TikTok ini yang mualaf di TikTok ini bersyukur gitu teman-teman. Banyak yang perhatikan kalian. Aku dulu bang nggak ada bang. Awak dioperasi, iya kan? Keluarga kandung sudah dibuangnya, aku bang. Nggak dijenguk lah aku sama keluargaku. Konon lagi dijenguk sama kawan-kawan, nggak ada aku dijenguk. Yang tahu. Kalau lah aku dulu udah kenal TikTok ini mungkin kan nggak semenderita itu aku dulu. Coba turun aku sama istriku dari mobil, lemas aku macam baru siap dioperasi lagi. Karena argo taksinya 180.000. Itu mahal-mahal itu. Iya kan, lemas aku jadinya. Tapi ya udah, makanya dibilang kayak mana kok bisa melalui semua itu Faruk? Lupa aku. Mengalir aja kan?
Ketika Allah yang bekerja, kita melupakan segalanya. Terus kalau ditanya, mau nggak Farouk kembali lagi melewatin itu? Kalau boleh, janganlah ya Allah. Jangan lagi lah ya Allah. Biar aku melanjutkan hidupku aja lah. Jangan balik lagi lah ke belakang. Capek kali bang. Betul aku bilang capek bang. Aku dulu ngaji numpang-numpang orang. Numpang-numpang kendaraan orang karena aku gak punya kendaraan. Sampai aku bontot dari rumah. Pulang kerja kan, udah sore, gak sempat lagi. Namanya kita numpang orang. Tahu diri lah sedikit, jangan kita ditunggu orang. Aku pernah belajar di sebuah padepokan 1,5 tahun lamanya. Tapi padepokan kilat, datang pulang gitu loh. Seminggu itu 2 kali. Pulang nanti dari padepokan itu sampai jam 1:30 pagi. Jadi pergi berangkatnya itu sudah mepet sama jam kerja. Jadi udah aturan sama istri. Aku sampai ke rumah, bontok udah disiapkan, aku mandi, pergi ke tempat mobil itu. Nunggu di situ. Nanti kalau belum berangkat mobilnya kan, makan aku di situlah, di tempat nunggu mobil itu. Makan aku baru berangkat. Tapi kalau ternyata udah tiba mau berangkat, ya udah aku simpan dulu lah bontotku. Terkadang aku makannya di mobil, atau kalau simpan aku makan di mobil, nanti aku makan. Rupanya makannya sampai 11 malam. Pulang ke rumah mencret. Ini jaraknya jauh. Hah? Jaraknya jauh dari rumah. Jauh bang. Hmm. Jauh, harus ditempuh naik mobil. Kalau naik sepeda motor nggak tembuluh lah itu. Berarti Jauh. berarti Bang Paru sama kayak aku Bang Paru. Ini masih ada momen aku Bang Paru. Kau ceritanya jangan kau sama-samai lah, yang lain lah sa. Ya, versi lain. Bukan. Versi lain. Ini loh. Versi ini masih lain lah, ada. versi lain. Ini, ya. Ini masih ada kusimpan sampai sekarang nih. Di rumah sakit sendiri. Oh, kau masuk rumah sakit juga? Pernah juga Biasa, merasakan sama sakit? sedikit. Ada kesamaan sedikit. Makanya abang bilang tadi tuh, waduh. Kadang kalau direpetin istriku pun aku bang sabar aku bang. Karena aku ingat pengorbanan dia. Ya. Karena kalau kita kaji bang, cuman dia lah wanita yang paling longor kurasa mau sama aku dulu bang. Apa gitu? Istriku itu dulu kupinang bang, nggak pesta. Nggak pesta, uangku cuma 700.000, kupinang dia. Oke, cuman waliman sederhana di rumah aja gitu. Iya di rumah saja. Ditanya mertua aku kan berapa uangmu 700.000, aku bilang baba. Karena aku baru mualaf itu kan. Iya. Dan aku waktu baca Bible itu nggak kerja aku bang, 3 tahun aku nganggur itu. Lebih fokus aku di Bible itu, memang nggak mau kerja aku. Jadi bilang suami, dibilang mertua aku kak, di mertua aku lah. Cuma maunya kau kata mertua aku sama istriku nih kan, nggak apa-apa lah ya, baik dia aku tengok kata dia. Ya udahlah, dinikahi lah, sisanya mertua aku nyambahin. Setelah menikah, rupanya menderita dia. Makan nggak makan. Itu resiko nikah sama mualaf ya kan. Tapi alhamdulillah ya kan, sabar dia, istriku sabar, nggak mengeluh dia. Memang ilmu agama dia, istriku agama nggak ngerti apa-apa. Jujur aku bilang teman-teman, aku yang ngajarin dia, baca Quran aja aku yang ngajarin dia kok. Kadang fikih pun aku yang ngajarin dia kok, gitu loh. Tentang fikih, akidah pun nanti aku juga yang ngapain dia kok, gitu loh. Tapi walaupun kayak gitu, sabar dia gitu loh. Lakinya kayak gini sabar dia. Karena aku bilang memang sama dia. Di awal pernikahan itu gue bilang, aku kan mu'alaf, gue bilang, aku tak lebih dari anak kecil, gue bilang. Jangan tuntut dulu sama aku bagaimana mencari uang. Belajar kencing aja aku masih belajar. Maaf cakap, berak aja aku masih belajar, diajarkan, gue bilang. Kasihlah waktu untuk aku belajar, gue bilang. Jadi dulu itu teman-teman, karena aku fokus belajar, aku kerja, aku nggak ambil job yang lain, nggak cari uang tambahan enggak. Aku fokus kerja, siap pulang kerja udah kerja aja dulu. Aku bawa kitabku. Karena aku kerja security, aku duduk aku bawa kitabku, aku baca. Aku nggak mau nggak peduli aku urusan lain. Orang cerita ini bisnis nggak peduli aku gitu loh. Pulang dari kerjaan, aku ngaji ke sana kemari. Aku dulu minta izin sama istri 2 tahun. Izinkan aku belajar 2 tahun, aku bilang. Rupanya keusuran bang, sampai 5 tahun. Oh, bablasan. 12 cenaan sampai 5 tahun. Hingga akhirnya tersadar laku, ya udahlah. Ya jujur aku kerja sambil jualan bang.
dulu jualan sama apa? Sama karyawan, jualan buah, jualan Tengok. serang kita, mental kita diserang kuat kita gitu loh. Dia coba Ya, serang mental istri kita, diserang mental anak-anak kita. Tuan jazaki Nah, khair. cara yang lebih baik dan bijak ini tuh kau juga salah ya. Nanti kau kalau berumah tangga, jaga jarak antara anakmu dengan keluargamu. Jaga.